Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaya Kolbisalsia. Saya dari kelas 3B non-reguler, nomor NPM 7420120170. Mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Dosen yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Haji Heni Nurayani SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Andes M. Rendi Arit Hayandi SHMH. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-10 tentang perbedaan perbarengan konkursus dan pengulangan tindak pidana residip beserta contohnya, serta jurnal tentang pengulangan tindak pidana residip, yaitu perbedaan konkursus dan residip. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Kedua, di antara perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan, perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan tetap dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut di atas, yang paling penting adalah yang nomor 1, karena menyangkut perbuatan. Contoh, konkursus, Dedi sedang ada di luar aula sedangkan Agus berada di dalam aula. Agus marah sama Dedi karena buku fisikanya diambil tanpa sepengetahuannya, dan Agus pun berniat melempar Dedi yang sedang ada di luar. Kalau Agus jadi melempar Dedi, akan ada aturan yang dilanggar lebih dari 1. Yang pertama, Agus merusak kaca, melanggar pasal 406 dengan ancaman hukuman pidana penjaranya 2 tahun 8 bulan. Yang kedua, Agus melakukan penganiayaan melanggar pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman pidana penjaranya 5 tahun penjara. Selanjutnya, pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 4 pasal 63-71. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau forgated handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Ketiga, perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni. Sedangkan perbuatan berlanjut atau forgated handling adalah bentuk konkursus tidak murni. Selanjutnya, sistem pemidanaan. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1, digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhi pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani, material, handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari 1 aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar 1 aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau forgated handling. Menurut pasal 64 ayat 1, berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan 1 aturan pidana saja. Dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang.
Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Kedua, di antara perbuatan tersebut dilakukan tindak tidak terlalu lama. Dan yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut forgazed handling yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu A. Seorang pembantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah segepok atau 1 juta. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, tapi melainkan setiap hari hanya 2 lembar, hari keesokannya 3 lembar, dan akhirnya mencuri itu keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Selanjutnya, perbarengan perbuatan atau concursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP, yaitu concursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan tambah kejahatan, sama dengan pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Contoh, aborsi yang dipertajam atau diperberat. Selanjutnya, concursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan ditambah pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingat. Selanjutnya ada concursus realis pelanggaran ditambah pelanggaran. Diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Dan untuk selanjutnya, untuk concursus realis baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pada pasal 71 KUHP. Rumus untuk concursus adalah delik ditambah vonis. Pengulangan tindak pidana atau residip. Di sini saya akan membahas apa itu residip. Residip adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis, dan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindakan kejahatan yang serupa atau biasa disebut penjahat kambuhan. Jadi hampir sama dengan concursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Pembagian pengulangan atau residip yang pertama, ada residip umum, yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Kedua, residip khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jadi jenis residip inilah yang dikenal oleh KUHP.
Residip menurut KUHP adalah pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus. Artinya, pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu yang pertama, residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam yang pertama, residip kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur dalam secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, pasal 144 ayat 2, pasal 155 ayat 2, pasal 157 ayat 2, pasal 161 ayat 2, pasal 163 ayat 2, pasal 208 ayat 2, pasal 216 ayat 2, pasal 303 BIS ayat 2, pasal 321 ayat 2, dan pasal 393 ayat 2. Dalam residip, kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residip adalah yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap atau ingkrah. Ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian atau khusus untuk pasal 303 BIS dan 3193 syarat itu tidak ada. Keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal. Untuk pasal-pasal, yang pertama, 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, yaitu pasal 137, pasal 144, pasal 208, pasal 216, pasal 303 BIS, dan pasal 321 KUHP. Yang kedua, 5 tahun sejak lamanya ada keputusan hakim yang pasti atau tetap, yaitu pasal 155, pasal 157, pasal 161, pasal 163, dan pasal 393 KUHP. Tidak mungkin ada residip apabila, yang pertama, keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan free break atau pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Kedua, keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding atau kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan atau beschiking, misalnya, keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Lalu, keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Dan tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa atau melewati tenggang waktu tertentu. Selanjutnya, yang kedua, residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan, yaitu pasal 489, kedua pasal 492, pasal 459, pasal 501, kelima pasal 512, keenam pasal 516, ketujuh pasal 517, kedelapan pasal 530, kesembilan pasal 536, kesepuluh pasal 540, kesebelas pasal 541, ke-12 pasal 544, ke-13 pasal 545, dan ke-14 yang terakhir pasal 549.
Syarat-syarat residip pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan terdahulu. Harus ada putusan yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran pasal 489, pasal 492, pasal 495, pasal 536, pasal 540, pasal 541, pasal 544, 545, dan pasal 549 KUHP. Yang kedua, belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal 501, pasal 512, pasal 516 dan 17, dan pasal 530 KUHP. Berdasarkan maka pemberatan untuk pelanggaran yang pertama, pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. Kedua, pidana denda kurungan dilipatkan jadi 2 kali. Selanjutnya, residip di luar KUHP. Yang pertama, residip kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkoba dan lainnya. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Kedua, untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Dan selanjutnya yang kedua, residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan ketentuan pemberatannya yaitu yang pertama, tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Yang kedua, untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Rumusnya untuk residip yaitu delik tambah delik, tambah vonis tambah delik. Perbedaan konkursus dan residip. Dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Sekian review pertemuan ke-10 dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.